Apakah distribusi kebaikan harus dibatasi? Ya jangan dibatasi dong. Kalau makin besar Anda punya toko roti, makin besar Anda beli terigu. Makin besar Anda punya toko roti, makin besar Anda beli plastik. Makin besar Anda punya toko roti, ya, makin besar kemudian Anda cetak box, cetak ini. Ada industri yang berputar karena Anda tumbuh. Kalau bisnis kita tumbuh, kita tuh ngajak orang lain juga untuk tumbuh. Kita jadi tempat tumbuh banyak pihak. Kalau ada tempat di mana kita bisa tumbuh, kalau ada improvement di mana kita bisa improve, kalau ada hal-hal kecil di mana kita bisa repair, kalau ada kesempatan area market di mana kita bisa buka teman-teman. Bukan niat untuk kita, untuk karyawan kita. Banyak saudara kita kerja tuh nggak bisa pakai jilbab, susah sholat. Kalau bukan pengusaha muslim bosnya. Kalau kamu bosnya kan enak, azan sholat ya nak, anak-anak sholat ya, tutup gantian nak shift. Mereka susah nutup aurat. Coba mereka kerja tempat ikhtilaf laki-laki perempuan. Kalau kamu pengusaha muslim kan bisa atur. Jaga ya, jangan ikhtilat karena gak semua bisa bisnis kayak Anda. Gak semua punya jaringan kayak Anda. Gak semua punya kebaikan kesempatan kayak Anda. Itu gak semuanya punya. Kalau kamu memutuskan tidak mau bertumbuh, sangat banyak yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas lebih kepada pertanyaan dari saudara saya ya. Jadi kemarin banget sehari sebelum saya tag rekaman YouTube ini, saya ditelepon oleh sahabat saya, pengusaha muslim dari salah satu area di Sumatera, gampangannya begitu, yang Masya Allah tabarakallah saya menyaksikan sendiri sales bisnisnya dari 150 juta berkembang 300 juta sampai sekarang mungkin 6-8 miliar, mungkin sekarang udah lebih ya, 10 miliaran ya persangkaan saya. Terakhir saya confirm sih 6-7 eman, dan Masya Allah menciptakan free cash yang luar biasa, kebermanfaatan untuk umat yang luar biasa, produk yang kuat, retail ya, ada produk retail saya nggak bisa sebut apa gitu. Nah kemarin karena dia masih satu area di Sumatera, hanya ada di satu area provinsi di salah satu bagian di Pulau Sumatera itu, beliau bertanya kepada saya, apakah harus tumbuh lebih besar lagi daripada ini? Bukankah kita harus punya batas cukup? Nah ini kita akan sekarang bahas. Bukankah kita harus memiliki batas cukup? Ya, bukankah kita harus memiliki batas cukup? Ini pertanyaannya. Bukankah kemudian kita nggak boleh ngikutin pertumbuhan terus gitu? Masa apa-apa bisnis lagi sampai muafat itu ngurusin bisnis lagi dan seterusnya gitu. Sementara nilai-nilai ukhrawinya nggak terasa. Nah itu atau misalnya harusnya kan di masa tua itu udah lebih ke ibadah ya, lebih menuju akhirat dan seterusnya. Saya ingin membahas ini secara ilmiah ya, dan semoga ini bisa memberikan sebuah pandangan yang proporsional ya, pandangan yang tepat. Saya juga berlindung atas pengajaran-pengajaran yang salah-salah ya. Dan saya juga izin ini saya sampaikan juga rekaman YouTube ini ke guru-guru saya minta koreksi kalau misalnya ada yang kurang tepat dalam penyampaian saya. Jadi teman-teman sekalian gini, yang saya pelajari dalam Al-Quran adalah batas cukup ya, atau misalnya batasan diri Anda mengkonsumsi itu batas cukup untuk diri sendiri. Karena ini berbeda dengan bisnis ya. Diri Anda, keluarga Anda itu menerima bahasanya dividen dari bisnis. Anda tarik laba, Anda nikmati. Sementara bisnis dia adalah entitas tersendiri yang sebetulnya secara keuangan, secara operasional dia berputar secara mandiri.
Walaupun dalam milkul an-nafas ya punya Anda juga ini. Secara kepemilikannya punya Anda. Dia nggak terpisah dari kehidupan Anda gitu. Makanya kalau zakat ya juga tetap kena beban zakat si harta di perusahaan itu. Tapi yang saya bicarakan adalah ketika kita bicara bisnis, ketika kita bicara diri kita sendiri. Artinya batas cukup itu untuk diri sendiri teman-teman sekalian. Saya ambil insight Qur'annya ya. Alhaqumut takatsur. Ya, alhaqumut takatsur ini asal katanya takatsur katsir. Kita sering ngomong katsiran, berulang di Quran itu katsiran itu artinya banyak. Jadi membanyak-banyak, berbanyak-banyak. Kepada siapa? Kepada diri sendiri. Nah, lahwu alhaqumut takatsur. Alhaqum ini asal katanya lahwu. Jadi sesuatu yang melalaikan, yang karena berbanyak-banyak itu kamu nikmati sehingga kamu lalai. Lalai itu ada pada diri. Ya. Nah, bisnis sebetulnya teman-teman sekalian, dia ada di luar itu semua. Kalau bisnisnya kayak gini, kalau misalnya dividennya kamu tarik banyak, maka uangmu banyak. Kamu bisa belanja apa saja. Itu ngeri teman-teman. Anda bisa beli makanan yang 100.000, 300.000, 500.000, Anda bisa datang ke restoran yang 12 juta, 15 juta, bahkan Anda bisa makan di restoran yang duduk sekeluarga 30 juta, itu bisa happen, itu bisa terjadi. Nah, maka harus ada batasnya. Tas itu ada yang 1.500.000, 3 juta, ada yang 70 juta, 150 juta, tembus sampai tas 2 miliar juga ada. Mau tas 7 miliar juga ada. Maka diri mesti punya batas. Ini pandangan saya. Pandangan saya ketika mencoba mempelajari tentang kekayaan itu, diri itu harus ada batas konsumsinya. Kalau enggak dia israf, ya. Baju, ya. Kalau enggak dia israf gitu. Diri itu mesti ada batasnya. Dalam Islam saja syahwat itu kan ada batasnya. Ya. Makanya kan syariat membatasi jumlah pernikahan bagi laki-laki kan sebetulnya bukan berbanyak-banyak niatnya kan, tapi membatasi syahwat ini. Kalau syahwat ini dilepas ribuan, tiap malam berganti wanita, belanja wanita, haram-haram tiap malam gitu loh. Nah, tapi kemudian ini yang kemudian dibatasi oleh Islam. Jadi Islam itu membatasi ruang kenikmatan yang kamu bisa iakan untuk dirimu sendiri. Itu ada batasnya. Ya. Tetapi ketika kita bicara bisnis, nah ini beda lagi teman-teman sekalian. Ini bicara manfaat. Maka makin banyak outlet Anda, makin banyak orang yang dapat produk Anda. Perhatikan, kalau produk Anda halal, produk Anda apalagi makanan ya, Anda pastikan halal enak. Lalu ada orang yang mendapatkan produk enak dengan harga yang affordable misalnya. Ya, value Anda nyampe ke sana. Jadi bahasanya adalah distribusi manfaat, distribusi kebaikan. Apakah distribusi kebaikan harus dibatasi? Ya jangan dibatasi dong. Ya, produk Anda bagus, ayo kita batasi. Ya jangan. Ya jaket Anda bagus nih, saya pakai green light, saya pakai 3 second punya Pak Hirman. Ayo Pak Hirman jualan 3 second lebih banyak. Ya, saya lagi nemenin Almas Fried Chicken. Ayo Almas Fried Chicken, kalau bisa 10.000 outlet kenapa nggak 10.000 outlet? ASEAN dunia. Ya, tetangga aja tentu bisa, udah terbukti ada marketnya. Karena setelah kemudian manfaat ini terdistribusi, ada SDM yang kemudian dapat hidup dalam platform itu, menjadi asbab kehidupan, munculnya lapangan tenaga kerja. Kalau saya ngelihat lapangan tenaga kerja muncul, bukan sekedar lapangan tenaga kerja, munculnya pendidikan dan edukasi bagi manusia agar dia bertumbuh, agar dia bergerak. Pekerjaan itu bukan kita lihat gajinya tiap bulan aja, tapi dia dapat training, dia kemudian pagi hari ada aktivitas, dia punya harga diri, dia nggak minta-minta. Itu perubahan sosial yang luar biasa. Implikasinya kita nggak cuma bisa ngelihat dia dapat gaji gitu aja, nggak boleh kayak gitu loh. Kita harus ngelihat itu beyond daripada itu. Jauh daripada itu tuh SDM. Belum lagi putaran bisnisnya, ya. Belum lagi putaran bisnisnya, bisnis supply demand-nya, bisnis cycle. Bisa menyebut cycle, bisa sebut supply chain ya. Mungkin lebih tepatnya supply chain. Kalau makin besar, nih ya, coba. Kalau makin besar Anda punya toko roti, makin besar Anda beli terigu. Makin besar Anda punya toko roti, makin besar Anda beli plastik. Makin besar Anda punya toko roti, ya, makin besar kemudian Anda cetak box, cetak ini. Ada industri yang berputar karena Anda tumbuh. Kalau bisnis kita tumbuh, kita tuh ngajak orang lain juga untuk tumbuh. Kita jadi tempat tumbuh banyak pihak. Ya, baik itu both of them, baik itu karyawan kita maupun para vendor kita.
Nah, jadi di dalam Quranic Insight di episode 84 ini ya, saya kasih judul batas cukup diri dan batas tumbuh bisnis. Batas tumbuh bisnis jangan dikasih batas. Diri Anda yang dikasih batas. Maka dengan melesatnya profit ya Anda begitu-begitu aja. Saya sebetulnya hati-hati ngomong gini ya, tapi takut ownernya nggak berkenan gitu. Tapi aduh gimana ya, saya ceritain aja lah. Ya, saya tuh nemenin Xiaomi. Xiaomi itu setahun ini tumbuh 8 kali. Tumbuh 8-9 kali salesnya. Xiaomi itu, Xiaomi official. Webnya, bahkan keluar dari Tokopedia, dia keluar dari marketplace. Saya itu datang ke Xiaomi workshop begitu, lalu kemudian ownernya ada rumah kayak mini apartemen gitu. Jadi ada ruang tengah, ruang makan, lalu dia ada kamar di sana. Anak cuma satu, anaknya di pondok. Ya hidupnya di situ. 8 kali lipat, ya mobilnya nggak ganti, rumahnya di situ. Karena saya juga dilibatkan dari financing accounting, jadi saya ngerti ya profitnya tuh kemana. Profitnya tuh buka warehouse lagi, buka workshop lagi, buka pabrik lagi, benahin lagi bisnisnya. Dan kemarin saya pengajian itu udah mentok sampai depan yang sisi akhwatnya. Jadi merekrut karyawan makin banyak, karyawannya direkrut dari pesantren yang ada di sana. Setiap pagi mereka ngajiin, ada program Raudatul Jannah jam 8 sampai jam 9 tuh di Xiaomi itu. Nah, jadi kalau saya berhadapan sama Xiaomi begini, ya jangan kasih batas. Jangan kasih batas. Kalau bisa 10 juta pieces kenapa enggak? Kalau bisa 100 juta pieces, kita lihat senior kita Popmi aja nyampe Saudi, Popmi aja nyampe Australia. Lalu kenapa produk muslim tuh harus kemudian merasa cukup ketika dia hanya bisa melayani Indonesia saja? Kenapa kemudian produk muslim hanya merasa cukup ketika dia buka outlet di Indonesia saja? Ketika brand-brand asing dari Amerika dia bisa buka di sini, dari Eropa dia bisa buka di sini, dari Korea Selatan dia buka di sini. Kenapa orang lain yang lebih rajin? Kenapa orang lain yang lebih tumbuh? Kenapa ideologi agama lain kemudian yang lebih semangat untuk kemudian hadir melayani kita ketimbang diri kita sendiri? Kenapa kok agama lain yang lebih semangat memberi manfaat kecuali kita sendiri? Padahal Islam itu adalah agama yang menyebut rahmatan lil alamin. Kalau produkmu rahmat, berarti produkmu harus ke seluruh alam. Kalau layananmu adalah layanan rahmat, berarti layananmu harus nyampe ke seluruh alam. Di mana ada alam, di situ layananmu ada. Layanan saya bagus nih, membantu manusia. Di Kutub Utara ada manusia, harus nyampe ke sana. Ya. Saya dorong juga ini, klien saya Ijo Juan Kitchen, Mas Husen, Mbak Keta. Kemarin ngobrol-ngobrol, akhirnya alhamdulillah kegelisahannya udah mulai muncul. Artinya satu outlet di Taman Helang, sales sudah bagus, retensi brand udah bagus. Ayo buka cabang. Ini pelan-pelan kita ngobrol. Gimana buka cabang? Di titik yang mana? Ya kebutuhan steak import. Jangan sampai orang makan steak enak, halal, kamu jamin sampai seasoningnya, sampai kemudian toppingnya, sampai kemudian segala macamnya halal, enak. Ya. Lalu kemudian orang harus jauh-jauh ke Bogor untuk makan steak kamu. Buka dong, layani dong orang lain di mana yang juga pengen makan steak halal. Karena kalau kamu nggak ambil ini pasar steak market import, orang lain yang akan ngambil. Nabi Muhammad SAW, nikmal malun soleh, lirijalun soleh, sebaik-baik harta berputar di tangan kaum muslimin. Maka di mana rentetan tarikan kepada sirohnya teman-teman sekalian? Saya sedikit coret-coret. Ini anggap aja jazirah, kan kurang lebih begitu tuh peta jazirah ya. Lalu kemudian di sini ada Eropa, dulu namanya adalah Romawi, ya ada Romawi Barat, ada Romawi Timur, lalu kemudian di sini ada Persia, ya di sini ada Persia, ini ada Persia di utaranya, di sini ada Romawi, gitu ya, di sini ada Romawi Timur, gitu. Kalau misalnya kaum muslimin saat itu merasa bahwa oke, kita cukup aja di Jazirah, mereka nggak akan ekspansi teman-teman sekalian, mereka nggak akan melakukan futuhat. Jadi batas-batas itu kalau memang kita bisa sebarkan Islam ini, kita bisa sebarkan manfaat ini, kita bisa bebaskan wilayah-wilayah ini, ayo kita bebaskan. Teman-teman sekalian, saya berulang-ulang nih, ada di tayangan-tayangan sebelumnya. Kita itu ada namanya market share. Anda jualan gak jualan, orang tetap belanja ayam goreng. Ya,
PT Fast Food Indonesia 5,9 triliun laporan terbukanya. KFC ya. KFC laporan terbuka 31 Desember 2023, bisa di-download, cari laporan terbuka KFC 2023, Anda download PDF-nya, lihat kolom sales yang pendapatan tuh. Anda baca 5,9 triliun. Anda suka nggak suka orang jualan 5,9 triliun. Itu baru satu brand, belum kemudian brand yang lain. Maka bertriliun-triliun, anggaplah 100 triliun. Maka 100 triliun ini dia pasti belanja, pasti dia demanding, pasti dia butuh barang, pasti dia kemudian membelanjakan uangnya itu. Nah kalau Anda nggak jualan, outlet Anda nggak ada di situ, titik Anda nggak ada di situ, ya. Lalu kemudian layanan Anda lambat, progres Anda lambat, scale up Anda malu-malu, gitu kan. Pondasi Anda bangun organisasi juga berantakan gitu. Lalu gimana Anda mau pakai 100 triliun ini? Maka saya ambil pertanyaan saudara saya tadi di Sumatera. Masya Allah, di klien awal-awal saya, Masya Allah, sekarang udah Masya Allah tabarakallah bisnisnya tumbuh. Dan ini untuk semua teman-teman pengusaha muslim, sahabat-sahabat saya yang juga menyaksikan tayangan ini, di episode ini ya, Masya Allah tabarakallah. Bahwa jika di sisa usiamu, kamu kemudian kerepotan bangun organisasi, maka disitulah jihadmu. Jihad market. Jika memang di sisa usiamu kamu harus bangun organisasi, teman-teman sekalian, kamu lelah, harus ngajarin orang, ngedevelop sistem, ya, bikin sistem yang akuntabel, ya itulah dedikasi dakwahmu pada Islam ini, ya. Di jalan itulah kamu berjuang. Ayo berjuang, besarkan. Lalu kemudian besarkan wakafnya. Terserahlah sama yang mana. Kadang-kadang saya ngomong gini ya, Ustadz cari-cari wakaf sih, makanya ngomong wakaf. Enggak, terserah kamu wakaf kemana. Saya kemarin konsultan zakat saja. Terserah kamu mau zakat kemana. Zakat yang kamu suka. Terserah kamu mau melakukan kebaikan seluas apapun. Dengan ustadz siapapun. Dengan yayasan siapapun. Dengan harokah dakwah pun. Tapi di hati saya yang paling mendalam adalah besarkan bisnismu. Tumpahkan energimu di situ. Sorry ya, ustadz saya juga pengen ngaji kitab. Saya juga pengen. Standar muslim. Benarin bacaan kamu tahu fikih segala macam. Kalau kamu mendalam juga maslahatnya apa? Mohon maaf ini ya. Kamu mau mendalam, kemana maslahatnya? Kenapa nggak kita balik? Banyak ulama yang dari Timur Tengah, dia memang dari usia muda, dia sudah memahami kitab, memang melotok. Kenapa nggak dukung kehidupannya dia? Kenapa nggak dukung saudara-saudara kita lulusan Timur Tengah, lulusan Turki, lulusan Eropa, ada yang Amerika, pinter-pinter gitu ya. Baik yang agama, juga non-diniyah, yang kemudian dia berperan di masyarakat dalam keilmuan. Kenapa nggak dukung mereka? Kenapa nggak dukung saudara-saudara kita yang soleh, yang di Indonesia, lulusan lokal misalnya. Dia kemudian ngabdi ke masyarakat, memberikan manfaat ke masyarakat dengan keilmuannya. Kenapa nggak dukung? Kenapa nggak support? Ayo buat lembaga riset, ayo kamu nulis setiap hari, ayo kamu buat website, ayo kamu buat konten. Saya bikinin studio, saya kemudian bikinin kamu tim, saya kemudian bikinin kamu lembaga riset, saya gaji kamu bulanan, saya berikan kamu ujroh. Disitulah perjuangan teman-teman. Disitulah perjuangan teman-teman. Dan ini butuh sumber daya besar. Ya, orang di dakwah khos, kawan-kawan ulama disuruh ditarik ngerjain business operation, belum tentu juga mampu. Belum tentu juga DNA-nya. Kamu jangan paksa juga. Ya, saya udah ketemu Umi Rashid sama Abi Heru, duta Quran. Ayo Mi, kita bikin bisnis. Mereka hasratnya di ngaji. Mereka hasratnya itu di ngajarin santri. Mereka tuh hasratnya itu di dakwah. Kalau kamu tarik ini mereka untuk bisnis, kamu suruh dia supply, demand, kamu suruh dia purchase barang, kamu suruh dia procurement, ini juga nggak tepat teman-teman sekalian. Ini juga nggak tepat sama sekali. Wallah ini nggak tepat gitu loh. Maka you mesti bagi peran. Kita bagi peran. Kenapa saya ngomong begini? Maka kalau sampai sisa usiamu ngurusin bisnis, niatin untuk manfaat lebih banyak. Niatin untuk menabung aset agar aset ini bermanfaat lebih banyak. Tasmu nggak lebih mahal. Naik profit 10 kali, mobilmu tetap Innova Zenix. Ya. Naik lompat sekian kali, kamu tetap naik ekonomi misalnya, batik misalnya.
Ya, atau kamu tetap sederhana, makanmu tetap segitu. Batas cukup dirimu tetap, tapi manfaat ini loh. Nah, maka kalau ditanya, apakah diri ini harus puas dan harus merasa cukup? Harus, diri Anda. Tapi apakah kita harus merasa puas atau merasa cukup untuk bisnis yang kita lakukan? Nampaknya kalau saya boleh kasih alternatif perasaan, saya boleh kasih alternatif opini, bahwa nggak pantas kita sebagai pengusaha muslim merasa cukup atas bisnis kita, merasa puas atas capaian kita. Perbaiki aja terus, improve aja terus. Ada ruang kita bisa terbang lebih tinggi, terbang lebih tinggi. Saya nggak minta Anda ambisius. Saya juga pengen kayak KFC 5,9 triliun. Nggak ada yang mengharuskan. Tapi kalau kamu sekarang 100 miliar dan kamu bisa 110 miliar, naik 110 miliar. Ada room to grow di situ 110 miliar. Kamu ngelihat misalnya Uniqlo dia jualan berapa triliun, cek misalnya. Nggak harus juga kayak Uniqlo. Tapi kalau Anda 500 miliar jualan brand baju dan ada room 100 miliar, you can grow. Kamu bisa up lagi, kamu bisa perbaiki organisasimu lagi, kamu bisa berpikir lebih keras lagi, kamu bisa usaha lebih keras lagi. Usaha, bro. Brother, sister, bapak, ibu, usaha. Aku ngomong pakai hati nih. Gedein. Ya. Saya sekarang coba-coba mengkomunikasikan Almas. Kasihan yang mau buka Almas fried chicken banyak. Masya Allah, rupanya orang yang punya uang diem, ya, itu banyak. Gerakin ke sektor real. Jadi buka ruko, ya, jadi buka outlet, jadi menggerakkan interior, eksterior. Ketimbang ke sektor moneter, ayo coba. Ketimbang ke sektor moneter yang riba misalnya. Dana ini diputarkan di sektor riba, dimasukkan lembaga keuangan, dibunga-bungakan. Berapa kesuliman yang terjadi? Gerakan sektor real, buka outlet, sewa tempat, set up restoran, bangun apapun lah, bikin roti, bikin bakery, whatever lah, ya. Buka lahan, tanam something, kirim komoditas, coba ekspor impor. Randy Saputra nggak tahu nih keahliannya, tapi saya meyakini kawan-kawan yang mendengar itu pasti banyak tim ahli, orang hebat yang bisnis, dan Anda merasa cukup. Kadang-kadang nggak fair juga. Anda tekan cukup di bisnis. Sebetulnya bukan Anda merasa cukup. Anda malas saja tumbuh, teman-teman. Anda malas saja nganapin lebih besar. Ini kalau lebih besar lagi pajak, Ustadz. Ini kalau lebih besar lagi saya kesorot. Kalau lebih besar lagi nanti saya begini. Jalanin, bro. Jalanin. Tapi terus Anda menikmati kehidupan Anda merasa kehidupan saya sudah cukup. Kehidupan Anda dan keluarga sudah cukup. Bagaimana dengan kehidupan orang tua Anda? Bagaimana dengan kehidupan ipar Anda, adik-adik kandung Anda? Bagaimana kehidupan keponakan-keponakan Anda? Bagaimana kehidupan akrobin? Bagaimana kehidupan mustad'afin, du'afa, orang fakir miskin? Bagaimana kehidupan mereka? Saya nyimpen kalimatnya Pak Catur akhirnya. Ya, ternyata kita nggak kaya-kaya banget, masalah umat terlalu besar. Ya, ada orang-orang baik yang harus Anda tolong. Ada orang-orang baik yang harus Anda perhatikan, yang harus Anda backup. Sangat banyak kawan-kawan sekalian. Dan bisa jadi Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi wasilah kebaikan itu, menjadi pipa kebaikan itu. Maka bedakan di sini. Ya. Please, ada batas cukup diri. Setting batas cukup dirimu. Oke, cukup di situ, cukup. Batas cukup diri. Cukupkan. Ya, cukupkan. Saya ketemu pengusaha Solo besar banget tuh, saksi dari asisten pribadi. Kasur di bawah, nggak punya sofa. Tapi uangnya semua ke pondok, uangnya semua ke dakwah Quran. Dari putaran bisnis, putaran jualan buku, jualan herbal, macem-macem. Batas cukup. Diri itu ada cukup. Ini kalau misalnya diikutin nggak beres-beres. Mau ente sampai Alphard pun, mau sampai mobil Ferrari pun, masih pengen pesawat pribadi. Itu nggak akan beres-beres. Kalau ke diri ya. Ini kita bicaranya ke diri, bukan ke manfaat tadi. Maka besarkan manfaat. Besarkan aset. Beda tuh. Lahan lebih besar, aset lebih besar. Ya, produksi lebih banyak. Lebih efisien. Berarti lebih murah, lebih menjangkau. Ya, lebih luas jangkauan. Coverage. Ini perlu aset, perlu modal kerja, perlu SDM. Perlu orang-orang hebat. Ayo dong, kalau sekarang Anda gaji 7 juta, 8 juta. Dream dong, saya mau gaji profesional muslim 50 juta.
Ini profesional muslim banyak kerja di tempat-tempat nggak jelas. Profesional muslim, orang-orang pintar kita banyak kerja di tempat-tempat yang syubhat, yang riba, yang industrinya haram. Udahlah, saya keras aja. Dan mereka gajinya 200 juta, 250 juta per bulan di sana. Tarik dong. Saya gedein bisnis saya. Ente ahli data, pindah ke sini. Ente ahli marketing, pindah ke sini. Ente ahli funneling, pindah ke sini. Ente ahli manajemen, pindah ke sini. Aneh gaji sama kayak tempat haram ngegaji Anda. Saya akan menggaji sama dengan bisnis haram di sana menggaji. Gitu dong. Ayo selamatin profesional muslim. Itu perjuangannya. Maka mari berdarah-darah di sini. Mari berdarah-darah di sini. Apapun kata orang. Mari berjuang di sisa usiamu. Gak semua bisa bisnis, brother. Bapak Ibu, gak semua bisa bisnis kayak Anda. Gak semua punya jaringan kayak Anda. Gak semua punya kebaikan kesempatan kayak Anda. Tuh gak semuanya punya. Kalau kamu memutuskan tidak mau bertumbuh, sangat banyak yang terzolimi. Kalau Anda sebagai pengusaha muslim, pengusaha muslimah, apapun di luar sana, Anda sedang mimpin bisnis, jadi direktur, Anda jadi BOD, Anda putuskan kalau bisnis ini cukup, dan Anda tidak mau lelah lagi buka market, Anda nggak mau riset, Anda nggak mau product development lagi, teman-teman sekalian. Anda menzolimi banyak orang. Dan belum tentu layanan Anda yang Anda diamkan ini stabil untuk kemudian menghadapi inovasi orang lain. Selalu ada tekanan dari kompetitor baru. Selalu ada orang yang akan berinovasi. Jangan sampai perusahaan muslim udah bagus-bagus. Jangan sampai produk muslim udah bagus-bagus. Bagus-bagus sekarang kamu punya market. Bagus-bagus sekarang kamu punya swalayan. Bagus-bagus kamu sekarang punya brand fashion. Bagus-bagus kamu punya bisnis. Bagus-bagus kamu punya SDM. Kamu punya pabrik bagus-bagus. Tapi karena kamu putuskan cukup. Karena Anda putuskan cukup, Anda putuskan udahlah segini aja, Anda nggak mau riset, Anda nggak mau panggil konsultan, Anda nggak mau belajar sama orang, Anda nggak mau mendengar, Anda malas-balasan. Lebih gilanya lagi, Anda manjakan generasi kedua, ketiga Anda gitu. Anda jauhkan dari semangat jihad, Anda jauhkan dari semangat dakwah, Anda jauhkan dari semangat Islam. Anda biarkan dia mabok, Anda biarkan dia dugem, Anda biarkan anak-anak Anda ngabisin uang Anda nggak jelas. Dan mereka itu akan mewarisi itu generasi-generasi lemah begini, ya, yang nggak punya semangat procurement, nggak punya semangat efisiensi, nggak punya semangat pelayanan, yang kemudian memimpin perusahaan muslim. Saya ngelihat sendiri, hancur di generasi ketiga, rusak di generasi kedua. Di mana tanggung jawab Anda? Dari hati terdalam, saya nggak tahu tayangan ini nyampe ke siapa. Ya saya nggak tahu. Tapi kalau boleh saya ngomong, ya, sama sekali nggak ada hubungan sama saya sebagai konsultan ngejual. No, kamu boleh belajar sama siapa aja. Saya juga dorong beberapa teman saya nggak ahli di sini. Kamu harus belajar sama yang lain. Saya nggak punya capability di sini. Saya cuma strategik aja. Tapi saya ngomong kepada teman-teman pengusaha muslim yang kamu lagi punya bisnis bagus, ya. Kamu sekarang lagi punya sales yang berputar. Gitu. Kamu sekarang lagi punya kebaikan omset. Kamu punya kebaikan produk. Jangan cepat puas. Kalau ada a tiny space, kalau ada space di mana kita bisa grow, kalau ada tempat di mana kita bisa tumbuh, kalau ada improvement di mana kita bisa improve, kalau ada hal-hal kecil di mana kita bisa repair, kalau ada kesempatan area market di mana kita bisa buka teman-teman. Bukan niat untuk kita, untuk karyawan kita. Banyak saudara kita kerja tuh nggak bisa pakai jilbab, susah sholat. Kalau bukan pengusaha muslim bosnya. Kalau kamu bosnya kan enak, azan sholat ya nak, anak-anak sholat ya, tutup gantian nak shift.
Mereka susah nutup aurat. Coba mereka kerja tempat ikhtilaf laki-laki perempuan. Kalau kamu pengusaha muslim, kamu bisa atur. Jaga ya, jangan ikhtilat, karena gimana? Maka teman-teman sekalian, saya ngajak. Capek memang, capek Ustadz. Besar dikit pajak, tahu saya. Capek Ustadz. Kita besar dikit regulasi, kita besar dikit punglinya luar biasa. Ngerti saya. Ngerti. Capek Ustadz. Kita udah berjuang begini, rasanya perjuangan kita gak dihargain. Sama negara gak dihargain. Sama ini gak dihargain. Ngerti saya, udah ngerti saya. So, lillah. Niatkan perjuangan untuk siapa? Ya salah sendiri kamu untuk negara. Kamu ditagih negara jadi sakit hati. Ya kamu bisa untuk negara. Siapa suruh untuk negara? Saya bukan anti NKRI, enggak gitu loh. Kita lillah aja. Sangka baik aja lah, negara juga butuh operasional, dia juga bingung. Utangnya banyak. Tapi jalanin gitu loh, jalanin. Ayo bersama jalanin, minta tolong sama Allah, dilindungi. Jadi kembali lagi, udah lebih nih saya. Rencana cuma 15 menit doang ya, udah 30 menit. Teman-teman, capek ini. Jadi sisa usia kita untuk bisnis ini capek. Tapi ini bukan dunia. Memisahkan dunia dan akhirat, ini sekuler. Ini bukan untuk dunia. Kamu punya toko, gedein. Ini akhirat teman-teman. Baik pengusaha muslimnya, baik profesional, baik pun kamu pekerja. Ya. Capek kita ngurusin pelanggan, capek kita ngurusin barang, capek kita ngurusin layanan, capek kita bikin ini, bikin itu, produk gitu loh. Tapi inilah dakwah jihad kita. Ini dakwah ekonomi gitu loh. Kamu nggak layani, ini orang beli ke tempat lain yang kita nggak tahu loyalitasnya pada dakwah. Yang kita nggak tahu hatinya sama kebaikan. Yang kita nggak tahu nanti kalau profit untungnya lari kemana, kita nggak tahu. Ini kalau pengusaha muslim untung lari ke umroh, lari bikin pondok, lari bikin kebaikan. Harus ke situ kita pastikan. Kalau orang yang nggak jelas gitu, lari ke minuman keras, lari ke zina, lari ke aneh-aneh, coba pastikan teman-teman sekalian. Kalau memang Anda soleh, Anda baik gitu ya. Mudah-mudahan Allah juga perbaiki kehidupan kita semua. Putuskan ni'mal malun soleh, lirijalun soleh. Sebaik-baiknya harta di tangan orang-orang soleh. Maka saya jawab pertanyaan saudara saya, apakah ini rasanya seakan-akan merasa nggak cukup terus untuk terus bertumbuh? Tumbuhkan. Nggak ada langitnya. The sky has no limit. Langit tuh nggak punya limit sama sekali. Nah sama, besarkan. 1000 outlet, gimana 1050 outlet? Udah sampai Indonesia, gimana kita buka Malaysia? Malaysia kebuka, gimana kita masuk Brunei? Gimana tentang Thailand? Gimana tentang Bangkok? Lewatin dikit, gimana Korea Selatan? Gantian. Kita berpikir. Ya. Begitu yang saya bisa sampaikan. Batas cukup diri, segera tentukan batasnya, segera tutup batasnya. Ini batas saya, dah. Tapi batas untuk bisnis Anda, batas untuk entitas Anda, batas untuk perusahaan Anda. Ya, mudah-mudahan atas nama dakwah, atas nama Quran, Allah Azza wa Jalla, dakwah Nabi Muhammad SAW, kita niatkan lillah. Nggak boleh ada batasnya. Kalau kita bisa grow, kita grow. Kita bisa much better, kita much better. Semoga Allah berikan kebaikan. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ainin abadan insyaallah. Semoga Allah memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki bisnis kita, memperbaiki visi kita, memperbaiki niat kita, memperbaiki lahir batin, rumah tangga, batin, jiwa kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki segala-galanya insyaallah. Dari hati terdalam saya sayang sama antum semua. Semoga antum dilindungi Allah, dicintai Allah, diberkahi Allah. Ya, berjuanglah di bisnis, niat karena Allah. Niat untuk melayani manusia, niat menjadi rahmatan lil alamin, niat untuk membanggakan Nabi Muhammad SAW. Niatkan setiap rupiah
yang engkau capai, niatkan setiap profit yang kau ciptakan untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, membantu para ulama, membantu para dai, ya, membantu pondok-pondok, membantu dakwah, apapun benderanya, apapun yayasannya, apapun harokat dakwahnya, selama dia kebaikan, Islam, akidah lurus, bantu teman-teman sekalian. Niatkan kamu di situ, ambil peranmu di situ, jangan kebalik-balik, jangan ambil peran orang. Ya. Kalau kamu udah bersinar, bahkan di usia 40 lebih udah bersinar, udah punya sense, udah punya instinktif, niatkan diri kamu di situ. Itu saja dari saya. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita semua. Doakan Quranic Insight for Entrepreneur, doakan pondok ini, Masjid Al-Fat, ya. Doakan studio ini juga, doakan channel ini juga, YouTube ini, semoga bermanfaat bagi banyak orang. Quranic Insight for Entrepreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.